Mata kuliah Biologi Forensik. Topik Serologi Forensik. Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya, tahun 2020. Subtopik yang akan kita bahas kali ini adalah typing darah. Pada video sebelumnya, telah kita diskusikan mengenai komponen darah secara umum. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana darah dapat digunakan untuk bidang forensik? Tidak ada dua individu yang memiliki kombinasi faktor darah yang sama. Faktor darah dikontrol oleh faktor genetik dan terletak pada permukaan sel darah merah. Seperti kita ketahui, sel darah merah mempunyai fungsi membawa oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan dibawa dari paru-paru menuju ke jaringan tubuh. Kemudian, karbon dioksida dibawa dari jaringan tubuh ke paru-paru. Typing darah ditentukan oleh keberadaan antigen pada permukaan sel darah merah. Antigen biasanya merupakan senyawa protein yang terletak pada permukaan sel darah merah. Antigen berperan sebagai penentu karakteristik tipe darah. Hingga saat ini telah diketahui lebih dari 15 antigen darah teridentifikasi, tetapi sistem ABO dan rhesus ini yang paling penting. Selain antigen, di dalam darah dapat ditemukan antibodi. Antibodi adalah protein yang menghancurkan atau menginaktifkan antigen spesifik. Berbeda dengan antigen, antibodi dapat ditemukan di dalam serum darah, sehingga disebut sebagai antiserum. Antigen terdapat pada permukaan sel darah, sedangkan antibodi terdapat pada serum darah. Setiap antigen ada antibodi spesifiknya. Anti-A merupakan antibodi yang spesifik untuk antigen A, sedangkan anti-B merupakan antibodi yang spesifik untuk antigen B. Anti-D merupakan antibodi yang spesifik untuk antigen D. Kita akan membahas mengenai typing darah atau penentuan golongan darah. Aglutinasi. Antigen bila bertemu dengan antibodinya yang spesifik, maka akan membentuk gumpalan. Sebagai contoh, bila pada seseorang terdapat antigen A yang terletak pada eritrosit bertemu dengan anti-A yang biasanya terdapat di dalam serum, maka akan terjadi aglutinasi. Antibodi umumnya bivalen, artinya punya dua sisi yang dapat berikatan dengan antigen pada dua sel darah merah yang berbeda. Individu dengan golongan darah A memiliki antigen A pada permukaan sel darah merah dan antibodi B di dalam serum. Individu dengan golongan darah B memiliki antigen B pada permukaan sel darah merah dan antibodi anti-A, sedangkan tipe AB memiliki kedua antigen A dan B, tetapi tidak memiliki anti-A ataupun anti-B. Individu dengan golongan darah O tidak memiliki antigen baik A maupun O pada permukaan sel darah merah, tetapi memiliki antibodi anti-A dan anti-B. Antigen pada permukaan sel darah merah bila bertemu dengan antibodi yang
bersesuaian, maka akan saling terikat dan menggumpal membentuk aglutinasi. Aglutinasi ini akan menyebabkan hemolisis dari sel darah merah. Antigen dan antibodi dalam darah orang normal. Bila darah suatu individu dimasukkan ke dalam serum anti-A dan anti-B, maka individu dengan golongan darah A akan memberikan reaksi dengan gumpalan pada serum anti-A. Sedangkan tipe golongan darah B akan terbentuk gumpalan pada serum anti-B. Pada golongan darah AB, kedua serum tersebut akan menggumpal. Dan tipe golongan darah O menunjukkan tidak ada gumpalan, berarti tidak ada antigen A maupun B pada individu dengan golongan darah O. Di dunia ini, individu dengan golongan O terbanyak di seluruh dunia, dengan perbandingan 1 di antara 3 orang. Sedangkan O dengan resus negatif itu 1 di antara 15 orang. Dan individu yang paling jarang ditemukan adalah golongan darah AB resus minus, 1 di antara 167 orang. Perbandingan tersebut di Amerika juga menunjukkan hal yang mirip. Golongan darah O resus positif terbanyak, sedangkan golongan yang paling sedikit golongan darah AB minus. Selain sistem golongan darah A, B, dan O, terdapat sistem yang lain, yaitu penggolongan darah sistem resus. Faktor RH ditentukan oleh keberadaan antigen yang lain, yaitu antigen D atau faktor resus. Individu dengan tipe RH positif mempunyai antigen D, sedangkan individu dengan RH negatif tidak memiliki antigen D. Ketika seorang penyidik profesional berada di suatu TKP dan melihat bercak darah, maka jawaban yang akan dicari adalah, apakah bercak ini darah? Kalau itu darah, darah dari spesies apa? Apakah darah hewan ataukah darah manusia? Kalau itu darah manusia, bagaimana menghubungkan bercak darah tersebut dengan individu tertentu? Ini adalah akhir dari video kedua. Silakan dilanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.